Ustadz ulangi, kita hari ini kan belajar tema 2, subtema 1 ya. Kita boleh buka buku petik halaman 3 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nada atau ketukan nada pada lagu anak ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa dalam lagu itu ada nada panjang, ada nada pendek, betul ya. Kemudian ada nada tinggi atau keras, juga ada nada rendah atau lemah gitu ya. Jadi kita udah belajar itu kemarin. Oke, sekarang kita akan coba bersama-sama nyanyi dulu ya sebelum kita bahas tentang lagu ya. Kalian boleh buka halaman 4 ya. Buka halaman 4. Sudah? Sudah ketemu? Oke, yuk. Siapa yang sudah pernah tahu lagu layang-layang? Belum? Oke, berarti ikutin Ustadz ya. Ikutin Ustadz ya. Kita akan nyanyi satu lagu anak-anak, yaitu yang berjudul Layang-Layang. Ya, ini ciptaan dari Pak Kasur. Ya. Oke, bareng-bareng yuk. Kita buka halaman 4, kita nyanyi bersama-sama ya. Ikutin Ustadz ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Nah, oke ya, lagunya seperti itu. Ya, nah kita akan belajar tentang lagu itu dari lagu layang-layang dan nanti juga ada lagu yang lain. Oke, perhatikan Ustadz. Ya, kalau nada panjang, ya artinya ketukannya lebih banyak. Contoh, ada yang udah jilid 3 Umi, udah ada yang jilid 3 Umi belum? Sudah ada ya. Nah, dalam lagu Umi itu ada satu ya, yaitu yang belajar tentang panjang itu di jilid 3 ya. Di situ ada contoh ya, Fatah diikuti alif, dibaca panjang satu ayunan, contohnya bana, bana, tanah, tanah gitu ya. Jadi panjang itu beda sama pendek. Pendek itu seperti ini, bana ya, kalau panjang bana, kalau pendek bana, bana itu pendek. Kalau panjang bana. Bedanya di mana? Ada yang tahu bedanya di mana? Iya, panjang pendek itu bisa kita ketahui itu dari lamanya itu diucapkan ya. Lamanya kata atau suku kata itu diucapkan. Contohnya bana itu cepat atau lambat? Cepat. Nah, cepat itu berarti pendek. Bana itu pendek. Bana karena cepat kita ngucapinnya. Tapi kalau lama, bana itu panjang atau pendek banyak? Panjang ya. Jadi panjang pendek itu kalau kita dengar itu bisa dibedakan dari lama dan cepatnya itu diucapkan. Nih, Ustadz contoh. A itu pendek atau panjang? Pendek. Kalau Ustadz bilang panjang atau pendek? Panjang. Nah, untuk menentukan panjang pendeknya, kalau dari suara itu bisa dilihat dari lama dan cepatnya, ya. Nah, untuk mengukur lamanya suatu nada itu bisa dipakai namanya ketukan. Apa? Ketukan. Ketukan. Contoh. Nih, Ustadz punya Ustadz punya spidol dan Ustadz punya papan. Nih, ketika Ustadz bilang A itu berapa ketukan? Perhatikan, 1, 2, 3. A, berapa ketukan? 1 ya. Ketika Ustadz bilang A yang kedua berapa ketukan? A, berapa ketukan? 2. Yang pertama sama kedua panjangan yang mana? Kedua. Kenapa panjang kedua? Karena Ustadz A bilang A-nya itu 2 ketukan. A, ya, A. Tapi kalau pendek 1 ketukan. A. Oke, ketika 3 lebih panjang atau lebih pendek dari 2? Ketika Ustadz 3 ketukan berarti artinya lebih panjang atau lebih pendek? Panjang ya. Contoh nih,
Berapa ketukan? 3. Oke, selanjutnya nih ya. Berapa ketukan? Perhatikan. 1, 2, 3. Ngitung enggak? Enggak. Tapi panjang atau pendek? Panjang. Ya. Kenapa panjang? Karena dia lebih dari 1 ketukan. Paham ya? Jadi yang disebut nada panjang, dia adalah nada yang lebih dari 1 ketukan. Kalau nada pendek itu 1 ketukan. Itu pendek. 2 ketukan itu panjang. Oke, sampai sini paham enggak? Paham ya? Jadi panjang pendeknya nada itu bisa ditentukan dari banyaknya ketukan. Kalau ketukannya cuma 1, maka dia disebut pendek. Tapi kalau ketukannya 2, dia disebut panjang. 3, panjang. 4, apalagi? Panjang lagi. Oke, Ustadz pengen nanya sama Mas Aryo. Mas Aryo, kalau nada panjang itu berapa ketukan? 2 ya, atau lebih ya. 2 itu 3, 4, 5 itu artinya panjang. Oke, Ustadz mau tanya dengan Mas Alivian. Mas Alivian. Oke, Mas Alivian. Kalau 1 ketukan itu disebut panjang atau pendek? Pendek. Ingat ya, yang disebut pendek adalah 1 ketukan. Yang disebut panjang adalah lebih dari 1 lebih dari 1 ketukan. Bisa 1,5, bisa 2, bisa 2,5, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 1000. Kalau napas kita sampai. Contoh nih Ustadz Adan. Perhatikan, Adan berapa ketukan coba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ketukan? Lebih dari 5 ya. Lebih dari 5. Jadi kalau semakin banyak ketukannya, dia akan semakin panjang. Gitu ya. Oke. Nih tentang masalah ketukan. Kalau kita lihat dari suaranya, kemudian kita ukur pakai ketukan 1, 2, 3. Nah, kalau di tulisan gimana Ustadz? Kalau kita cara menuliskan atau cara menentukan itu panjang atau pendek di tulisan. Oke, kalian boleh buka halaman 3 kembali. Buka halaman 3. Sudah? Oke. Di samping gambar itu ada nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Oke ya. Contoh nada 2 ketuk. Contoh nada 2 ketuk. Cara nulisnya gimana? Perhatikan Ustadz. Ya. Nih, ketika Ustadz punya nada, oke, Ustadz punya not. Not itu artinya tangga nada ya. Oke. Nah, ketika Ustadz, nih misal Ustadz punya nada 2, 3, 4. Oke, Ustadz nyanyikan ya, perhatikan. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Itu pendek atau panjang Ustadz nyebutnya? 2, 3, 4. Panjang atau pendek? Pendek ya, karena cepat Ustadz. 2, 3, 4. Nah, kalau kita pengen tambah ketukannya, maka kita bisa tambahkan titik di belakang angka itu. Ini artinya 2 ini 2 ketukan. Yang 3 tambah titik jadi 2 ketukan. Yang 4 Ustadz tambah titik lagi menjadi 2 ketukan. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nih, Ustadz nyanyikan coba ya. Ustadz nyanyikan coba. Bedakan sama yang tadi. Kalau tanpa tanda titik itu artinya 1 ketukan. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, ketika Ustadz tambah titik, maka menjadi 2 ketukan. Maka nyanyinya Ustadz seperti ini. 2, 3, 4. Paham ya? Ya. 2, 3, 4. Itu panjang atau pendek? Panjang ya. Karena Ustadz lebih panjang dari yang pertama. Kalau pertama 1 ketukan, 2, 3, 4. Yang kedua 2 ketukan, 2, 3, 4. Nah, misal Ustadz tambah lagi titik di belakangnya, jadi berapa ketukan? Tahu nggak? Kalau Ustadz tambah titik 2, berarti berapa ketukan? Berapa ketukan? 2 ketukan atau 3 ketukan?
Kalau titiknya 1, Ustadz 2 ketukan, 2. Tapi ketika Ustadz tambah titik 1 lagi, dia menjadi 3 ketukan, teman-teman. 1, 2, 3. Maka cara nyanyinya Ustadz adalah 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, nyanyi yang Ustadz terakhir itu lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang, karena Ustadz 3 ketukan. Nih kalau 1 ketukan 2, 3, 4, 2 ketukan 2, 3, 4. Kalau 3 ketukan 2, 3, 4. Nah, semakin banyak ketukannya, maka semakin panjang. Itu artinya seperti itu, ya. Oke, sampai sini paham belum? Paham ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga kemarin belajar tentang nada, ya. Selain panjang pendeknya nada, itu juga kita belajar tentang Mas Alifian, boleh perhatikan Ustadz ya. Oke ya, Mas Alifian boleh perhatikan Ustadz, jangan baca sendiri nanti Ustadz malah bingung. Oke, lanjut ya. Oke, kemarin kita juga belajar tentang nada, ada yang keras, kemudian ada yang apa? Lemah, ya. Panjang pendek, panjang lawannya pendek. Kalau keras atau kuat itu lawannya rendah atau lemah. Oke ya. Oke, Ustadz punya contoh lagu. Oke, Ustadz punya contoh lagu. Ya, yang tadi. Ku ambil bulu sebatang, ku ambil bulu sebatang. Mana yang keras? Ku atau tang? Ku ya. Ku. Awal lagu ya, awal lagu dalam satu bait itu biasanya keras. Ku ambil. Nah, ketika di akhir kalimat ya, ketika di akhir lagu itu dia cenderung lemah. Contohnya gini, ku ambil bulu sebatang. Tangnya keras atau lemah? Keras. Hah? Ku ambil bulu sebatang. Rendah ya atau lemah ya? Oke. Nah, biasanya dalam lagu itu yang awal itu kuat, kemudian terakhirnya itu lemah biasanya, tapi nggak semua. Kasus dalam lagu Ku ambil bulu sebatang, dia awalnya keras, akhirnya lemah. Kemudian contoh, ku potong sama panjang. Nah, itu jangnya lemah. Kunya ku potong, kunya kuat. Nah, untuk menandai lemah dan kerasnya suatu nada itu kita bisa lihat atau kita dengar itu dari keras dan lemahnya suara itu. Contoh, Ustadz punya contoh suara petir. Dar, itu keras atau lemah? Keras. Kalau Ustadz suara nyamuk, itu keras atau lemah? Lemah. Kalau Ustadz punya piring jatuh klomprang gitu ya, itu keras atau lemah? Keras. Kalau Ustadz punya spidol jatuh ke buku, itu keras atau lemah? Lemah ya. Jadi kuat lemahnya suatu nada itu bisa dilihat dari suaranya ya. Yang keras ya bikin telinga itu bising, itu keras. Tapi ketika yang kecil suaranya itu disebut lemah ya, nadanya turun. Kalau seperti nada umi contoh nih, Rasulum minallah yatlu suhufum mutahharah. Itu kan nada umi juga ada turun, ada naik ya. Turun itu lemah, naik itu tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu rendah. Naik Ar-Rahmanir Rahim, itu naik atau tinggi. Nah, nada itu seperti itu. Nah, dalam apa? Kalimat ya, atau dalam puisi itu tinggi dan rendahnya suatu nada itu disebut intonasi. Itu kalau dalam puisi dan dalam kalimat, mengucapkan kalimat, contoh kalimat perintah. Kemarin juga ada nadanya ya, tinggi rendah. Itu namanya intonasi. Nah, kalau dalam lagu sama, ada tinggi atau keras, ada lemah atau rendah. Itu disebut apa? Tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Oke, di buku halaman 3 itu ada ya.
tinggi dan nada, tinggi dan rendahnya suatu nada dalam lagu itu disebut dinamika. Apa? Di bareng-bareng 1 2 3. Dinamika. Ya. Mas Alfian kenapa matanya? Oke ya, disebut dinamika. Jadi ingat-ingat, ketika ada pertanyaan nanti di PH atau PTS yang mengatakan bahwa tinggi dan rendahnya suatu nada pada lagu, maka jawabannya adalah dinamika. Paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, ini tentang tinggi dan rendahnya suatu nada. Nah, kalau di tulisan, ya di not, biasanya tinggi itu ditandai dengan seperti ini. Tanda apa ini? Tanda apa nih? Kayak sudut ya, kayak sudut. Ini biasanya tinggi. Tapi kalau rendah ditandai dengan garis biasa. Ya, itu bisa lihat di contohnya di halaman 3 yang paling bawah. Oke, itu untuk lagu ya atau SBDP. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya. Oke, Ustadz, kita coba buka halaman 7. Sudah? Halaman 7. Halaman 7. Mas Alifian buka halaman 7. Oke, Mas Fatih kok tinggal balonnya, orangnya enggak ada. Iya, berubah jadi balon jangan-jangan ya. Oke, lanjut ya. Oke, perhatikan. Nah, kita setelah tadi belajar tentang SBDP atau seni, tentang lagu, selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, ya, yaitu ciri-ciri benda pada teks pendek. Ciri-ciri benda pada teks pendek. Oke, perhatikan. Ya, Ustadz punya cerita, nanti kalian boleh sebutkan, ya, boleh sebutkan ciri-ciri dari benda yang Ustadz punya. Siap ya? Oke, Ustadz hari ini membeli lemari di pasar. Ya, lemari yang Ustadz beli itu bentuknya kotak. Lemari yang Ustadz beli bentuknya kotak. Dia atau lemari itu berwarna coklat. Ya, lemari yang Ustadz beli itu berwarna coklat. Ya, nah lemari yang Ustadz beli dia berwarna coklat dan terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Kayunya keras. Kayunya keras. Ya, kayunya keras dan kuat. Oke, sampai cerita Ustadz sampai sini. Oke, Ustadz mau nanya. Ya, perhatikan ya. Oke, Ustadz tadi membeli suatu benda. Apa yang Ustadz beli? Lemari, betul. Lemari yang Ustadz beli bentuknya seperti apa? Kotak, ya. Oke, lemari yang Ustadz beli warnanya apa tadi? Coklat, ya. Terbuat dari apa lemari yang Ustadz beli? Kayu. Kayu itu keras atau lunak? Keras. Nah, tadi Ustadz belum menyebutkan, tapi kalian pasti tahu, ya. Lemari itu kegunaannya buat apa? Menaruh baju. Ya, menaruh baju. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri suatu objek, ya. Ciri-ciri suatu benda. Oke. Oke, Ustadz akan coba tanya dulu ya satu-satu ya. Mas Albi. Mas Albi siap ya? Oke, Mas Albi ya. Oke, Mas Albi. Ustadz punya bola. Ustadz punya bola. Mas Albi boleh sebutkan satu kata yang ada di pikiran Mas Albi tentang bola. Apa Mas Albi? Mas Albi dulu. Apa? Bentuknya apa Mas Albi? Bola. Bulat. Bulat ya Mas Albi ya. Oke. Bola bulat. Nah, itu ciri-cirinya bola adalah bulat. Adakah bola yang warnanya kotak? Adakah bola yang bentuknya kotak? Nggak ada ya. Bola ya bulat. Oke.
Oke, Ustadz lanjut ke Mas. Nah, ya betul. Nah, sekarang Ustadz nanya ke Mas Alifian. Selain bulat, apa yang ada di gambaran Mas Alifian selain bulat bola? Apalagi? Apalagi selain bulat? Ya, tentang bola. Apa yang di gambaran Mas Alifian? Apa? Kotak. Bola apa ini? Kotak. Oke, ya. Selain bulat, bola itu permukaannya licin atau kasar? Licin ya. Bola itu permukaannya licin. Kemudian apalagi selain licin? Bola itu isinya apa di dalamnya? Angin, gitu ya. Jadi ketika kita ngomong satu benda, itu bisa banyak yang ada di otak kita. Bola itu bulat, bola permukaannya halus atau licin, bola itu dalamnya angin, ya. Bola itu terbuat dari apa? Ada yang tahu bola terbuat dari apa? Oke, kalau bola sepak yang biasa kita mainkan di depan rumah, ya, yang beli harganya murah 5.000, itu dari plastik. Tapi kalau bola yang dipakai oleh pemain-pemain bola di lapangan itu yang ditendang keras kemudian jauh, itu dia terbuat dari banyak bahan ya. Di dalamnya itu udara. Nah, kemudian yang menahan udara biar tidak keluar itu karet. Kemudian di luar karet itu ada kulit. Ya, kulit hewan ya yang udah disamak. Kemudian di luarnya lagi itu dikasih cat. Ya, diwarnai sehingga bola itu berwarna-warni. Ada nggak yang pernah lihat bola ikutan terbuat dari kulit, kemudian luarnya itu ada bulu-bulunya, ada enggak? Bola sepak yang luarnya bulu-bulu, ada enggak? Enggak ya, dia berwarna-warni, ada gambarnya. Kenapa? Karena sudah dicat, sudah dilapisi dengan pewarna, gitu ya. Nah, itu bola. Nah, kalau lemari tadi, lemari itu ada yang lemari itu bentuknya keras, betul ya? Nah, coba sebutkan satu benda yang bentuknya itu lunak, wujudnya itu lunak, bukan keras. Apa? Tanah liat itu lunak. Kenapa? Tanah liat bisa dibentuk, tapi tanah liat yang masih basah, ya. Kalau tanah liat sudah kering, dia keras atau lembek? Kalau yang udah kering, kalau udah kering, ya, kalau udah kering, tanah liat itu menjadi keras. Contohnya apa? Guci, ya. Kemudian kendi, kemudian batu bata, itu dari tanah liat. Ketika dia masih basah, maka dia lunak. Tapi ketika dia sudah kering, dijemur, kering, bahkan sampai dibakar menjadi merah, itu dia menjadi keras. Nah, jadi benda itu seperti itu. Ya, ada yang lunak, ada yang keras. Contoh keras ya batu, kayu. Oke. Kemudian selain keras, ya, kemudian lunak, ada juga wujud benda yang dia nggak kelihatan. Yang dia nggak kelihatan apa? Wujud benda yang nggak kelihatan apa? Makhluk gaib. Waduh. Oke, lanjut ya. Nih Ustadz nih kasih contoh yang gampang ya, agak kurang baik tapi ini gampang. Oke, contohnya nih. Apa? Waduh, arwah orang mati. Aduh. Oke. Nih dengerin ya. Nih, Ustadz punya contoh nih ya. Ini Ustadz lagi apa nih? Ustadz lagi apa? Kipasan. Nah, yang sampai ke badan kita itu apa? Angin. Angin itu kelihatan enggak ya? Enggak. Tapi ada apa tidak? Ada. Contoh orang kentut dut gitu. Ada baunya. Kelihatan enggak kentutnya? Enggak. Siapa yang bisa lihat kentut? Enggak ada ya. Oke. Nah, angin ya, itu wujudnya adalah gas. Ya. Gas artinya dia enggak terlihat, tapi ada. Ya. Selain ada yang padat, kemudian ada yang lunak, ada juga yang tidak terlihat. Itu adalah gas, ya, bentuknya berarti wujudnya adalah gas,
Oke ya. Kemudian ada satu lagi. Ya, selain padat, lunak dan gas, ada satu lagi. Air, itu bentuknya apa? Wujudnya apa air? Air. Ada sabun batang, itu padat ya. Ada sabun yang kita buat cuci tangan biasa, itu bentuknya apa tuh? Cair ya. Oke, wujud ya, benda itu ada padat, keras ya. Kemudian ada yang lunak ya, berarti lembek. Ada yang gas, itu tidak kelihatan. Ada yang cair. Cair itu seperti air. Kalau air Ustadz masukkan ke dalam gelas, bentuknya menjadi seperti gelas ya. Kalau cair air Ustadz masukkan ke dalam plastik, bentuknya akan seperti plastik enggak? Iya, mengikuti wadahnya, itu cair. Kalau padat enggak. Kalau kelereng Ustadz masukkan ke dalam panci, bentuknya masih kelereng atau jadi seperti panci? Kelereng. Kalau padat dia enggak berubah. Kalau lunak masih bisa berubah. Kalau kita tekan-tekan, contoh ya, plastisin atau malam. Pernah enggak bikin hewan-hewanan dari malam atau dari tanah liat? Pernah ya? Pernah ya? Nah, itu lunak ya. Kalau keras dia nggak bisa. Kalau kita paksa dia akan hancur. Kalau cair itu dia kita masukin ke dalam wadah apapun, dia akan menyesuaikan tempatnya. Ya, oke. Itu tentang ciri-ciri benda ya. Ada warna. Nah, ini contoh. Bisa juga dari warnanya. Kalau Ustadz punya pisang, warnanya apa? Kuning ya, atau hijau. Kalau Ustadz punya apel, warnanya apa? Merah. Kalau Ustadz punya semangka, kulitnya warnanya apa? Hijau. Ya, oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa ciri-ciri benda itu bisa dilihat dari bentuknya. Ya, ada kotak, ada bulat, ada lonjong. Bisa dari warnanya. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Kemudian juga bisa dari wujudnya. Tadi ada benda padat, cair, kemudian gas, dan juga lunak. Dan juga bisa dari kegunaannya. Tadi Ustadz nanya, lemari itu kegunaannya apa? Buat nyimpen baju. Kalau bola kegunaannya buat apa? Bermain bola. Ya. Kalau air gunanya untuk apa? Sabun cair. Sabun cair gunanya untuk apa? Mencuci tangan. Ya. Nah, itu adalah tentang bentuk atau ciri-ciri benda. Ya. Sampai sini paham? Ada yang tanya enggak? Enggak ada ya? Oke, kita terakhir halaman 17. Halaman 17. 19, maaf. 19. Yang ada gambar ini, 4 ini nih. Sudah? Oke, halaman 19 ya. Oke, udah ya. Oke. Nah, dalam rumah atau dalam setiap tempat itu mempunyai peraturan. Ya, peraturan. Apa itu peraturan atau aturan? Oke, Ustadz jelaskan ya. Dengar baik-baik. Aturan atau peraturan adalah sesuatu yang dibuat untuk diikuti atau untuk ditaati. Oke ya, Ustadz ulangi. Aturan atau peraturan adalah sesuatu yang dibuat untuk diikuti atau ditaati. Ustadz kasih contoh. Iya, misal Mas Aryo itu dia baru main di sawah, kakinya penuh dengan lumpur. Ya, kemudian bundanya Mas Aryo itu baru ngepel lantai, baru nyapu lantai, kemudian tiba-tiba Mas Aryo masuk celonong, kakinya kotor, kemudian di lantai jadi kotor. Bundanya Mas Aryo marah apa enggak? Marah. Kenapa? Karena sudah dilap, sudah dipel, sudah disapu bersih-bersih. Mas Aryo tiba-tiba mau masuk, kakinya kotor, nggak dicuci dulu. Nah, itu bundanya Mas Aryo jadi marah. Kenapa? Karena Mas Aryo nggak mengikuti peraturan. Ya, harusnya peraturannya adalah ketika kita baru main, ya kaki kita kotor, maka cuci dulu.
cuci dulu baru kemudian masuk ke dalam rumah. Jadi lantainya nggak kotor. Itu peraturan. Ya, kalau kita nggak taat peraturan ya kita kena marah sama bunda. Itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama. Itu ada anak lagi apa? Oke ya. Di situ ada anak, dia masuk ke dalam rumah. Apa yang harus dilakukan ketika kita masuk dalam rumah? Bolehkah kita langsung masuk tanpa mengucap salam? Tidak boleh. Ya, peraturan ketika kita masuk ke dalam rumah adalah mengucap salam. Kalau kita umat Islam, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu. Kalau kita non muslim, boleh pakai bahasa yang lain. Contoh, selamat siang. Ya, selamat pagi. Bahasa Inggrisnya good morning, good afternoon, good apa lagi? Evening, good apa lagi? Good good night gitu ya. Itu kalau kita mau masuk. Kalau bahasa Sunda sampurasun, kalau bahasa Indonesia Jawa kulon nuwun. Nah, itu salam ketika kita akan masuk ke dalam rumah. Kemudian contoh apa itu? Ustadz kurang dengar, ya. Oke, kita lanjut ya, karena kita waktunya udah mau habis. Ustadz harus ngajar bahasa Jawa lagi di kelas. Oke, yang kedua, ketika kita habis main, kemudian mainan kita berantakan, kita tinggal atau kita rapikan dulu? Rapikan dulu. Ketika kita main berantakan, kemudian kita tinggal, bunda sama ayah kita marah enggak? Marah. Kenapa? Karena kita nggak menaati peraturan. Peraturannya di rumah adalah ketika kita setelah main maka rapikan. Itu peraturannya, ya. Oke, yang ketiga, ya, ketika kita masuk ke kelas kemarin, ke kelas, contoh di kelas dulu ya, itu sepatu sendalnya kita dimasukkan kemana? Ditaruh di mana kemarin? Rak sepatu ya. Nah, di rumah juga mungkin ada yang ada rak sepatunya, ada yang nggak ada rak sepatu. Kalau ada rak sepatunya, maka di rumah peraturannya adalah ketika kita baru masuk, sendalnya ditaruh di rak sepatu. Ketika nggak ada rak sepatu, maka taruh di depan tapi dengan rapi. Nggak boleh yang kanan di sana, yang kiri di sana. Nanti kita bingung pas mau keluar. Begitu ya. Lanjut yang terakhir. Ya, tidak tidur larut malam. Ayo, tidak tidur larut malam. Siapa yang tidurnya sampai malam banget? Angkat tangan. Enggak ya. Oke, peraturannya adalah, peraturan di rumah adalah ketika kita tidur maka jangan larut malam. Tidur itu maksimal jam 9 ya. Mas Albi, Mbak Daiji, Mas Kenzi, Mas Aryo, Mas Fatih ya, Mbak Danesa, kemudian Mas Alifian. Ketika kita tidur itu maksimal itu jam 9 itu udah tidur. Karena kita sekolah, karena kita harus bangun pagi untuk sholat subuh. Ketika kita tidur larut malam jam 1 baru tidur, kira-kira ketika subuh kita bangun enggak? Nggak bisa, susah ya. Apalagi mau sekolah kita tidurnya jam 1 ya, jam 7 udah waktunya berangkat sekolah, kita masih tidur. Bisa nggak kita berangkat sekolah? Nggak bisa. Jadi peraturan di rumah, ingat, tidak boleh tidur larut malam. Tidur maksimal jam 9 ya, atau jam 10 boleh, tapi 9 udah tidur ya, biar besok kita bisa bangun sholat subuh dan bisa sekolah di tepat waktu. Oke, sampai situ ada pertanyaan enggak? Tentang peraturan di rumah? Enggak ada? Enggak ada ya? Oke, kalau begitu Ustadz cukupkan sekian ya. Ustadz tutup dengan salam dan nanti kita bersama-sama mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Gitu ya? Oke, kita doa, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Yuk bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini nggak ada tugas ya, jadi kalian bisa mengerjakan yang lain ya.
Oke, yang belum sholat duha jangan lupa sholat duha ya. Ustadz cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sekarang boleh keluar ya. Ustadz mau mengajar lagi di kelas ya.